Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa'id fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik, Nggak ada sehat. gambarnya kok saya. Bapak-bapaknya mana nggak kelihatannya? Pak Ustadz belum ada gambarnya. Pak Ustadz, Ini. Pak Guru. Ibu mau punya gambar? Wallpaper, Bu. Iya. Sekarang Kok ini udah ada begini belum? sih ya? Kok Tadi jadi gambar ada. saya yang gede? Sekarang Ya, saya gaptek. Bu, Aduh. Pakai galeri, Bu. Nina. sekarang Gimana udah nih kelihatan, Gambarnya Bu. Bu Nina. Bu Nina udah kelihatan Ada, sekarang? Bu Nina ada. Tapi gambarnya Pak Guru nggak ada di saya. Kok saya gambar jadi Klik galeri, Bu. Pakai galeri, View-nya, Bu. view-nya Bu, view galeri. Klik View-nya kan galeri. tiga saya galeri. udah hilang. Di mana galeri? Di mana? Galeri Itu ada. di atas kanan. Itu ada Bu itu. Coba Bu Lili di ada. view galeri mau lihat. gitu loh. Mau lihat saya? Iya, Oh, mau lihat. iya, Nah, Udah kelihatan belum stiker nih. sekarang? udah. Hmm. Aduh, Mana? maaf Pak, saya gaptek. Ya, Sudah tuh baik. ada. Udah. Alhamdulillah, Ya. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, walaupun ini untuk kedua kalinya ya kita bertemu secara online. Online. Ya, ini kita ambil hikmahnya ya. Yang utama niat kita, semangat kita untuk belajar terus, terpelihara, terjaga, walaupun pada hari ini kita tidak bisa belajar bersama. Nah, bisa jadi juga ini lebih bagus ya, lebih bagus, sehingga walaupun kita berjauhan, tapi serasa berdekatan, karena adanya sama-sama keinginan dan niatan kita sama. Sama-sama ingin memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih mengerti maksud dan makna dari ayat-ayat Qur'ani. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapaknya nanti mudah-mudahan ada yang bergabung. Mari kita manfaatkan waktu kita nih, hari Jumat, hari barokah, penuh dengan keberkahan. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kajian kita. Untuk itu mari ibu-ibu ibu-ibu sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita sebelumnya, pada pelajaran yang keempat, kita sudah membaca, memahami, dan mendalami makna kata, ungkapan, serta kalimat yang berkaitan dengan al-adzan. Lalu kita juga sudah mendalami kata-kata kunci, kata-kata pokok yang ada pada pelajaran tersebut. Untuk selanjutnya dari segi kaidah, ibu-ibu sekalian ya, kita sudah maju ya, kita sudah maju selangkah lebih depan lagi. Memahami apa yang tuntas pada pelajaran yang keempat, tuntas memahami penanda domir. Ya, ada 6. Ya, ada 6 domir, ada 6 ya, domair yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Di pelajaran keempat tuntaslah kita mengkaji dan mudah-mudahan kita ingat terus penanda masing-masing domir. Ya, domair tersebut ada apa saja yang sudah kita pelajari?
ada huwa jamaknya, Jamaknya kemudian ada ana jamaknya, nahnu. Nahnu. kemudian ada anta jamaknya antum. antum, gitu ya. Antum. Huwa kalau dibentuk satu apa penandanya? Ada aa. Kemudian hum dibentuk satu apa penandanya? Hum dibentuk satu tandanya Ada wawu ya, ada Wawu wawu alif. alif lebih lengkapnya. Wow. Kemudian ana dibentuk satu ada atu ya. Atu Ada at. tu. Ya. Untuk ana dibentuk satu ada tanda Tandanya tu di kirinya. Kemudian nahnu dibentuk satu ada ada Nah. nana ada na. Nah. Kemudian anta dibentuk satu ada ta. Tambah lagi kemarin ya ada anta kalau mudzakkar, kalau muannas jadinya Anti. anti. Dibentuk satu apa kemarin penandanya? Ti. Ti. Anta dibentuk satu tandanya ta, anti dibentuk satu penandanya ti. Ya, ana, ya, anta, anti. Kemudian antum dibentuk satu apa penandanya? Ada tum. Baik, itu ya. Ini akan sering ketemu nih karena bahasa Arab yang dipakai itu aturan dasar itu, aturan dasar. Nah, kemudian dibentuk duanya juga kita sudah memahami penandaan dibentuk dua. Ya. Kalau huwa bentuk dua apa penandanya? Huwa penandanya ya. Ada ya. Oke. Kemudian kalau hum Penandanya ya. ada ya, kemudian ada wawu dan nun, bisa dua-duanya di akhir. Kemudian kalau ana dibentuk dua apa penandanya? Hamzah. Ya, kemudian nahnu dibentuk dua apa penandanya? Awalnya ada nun. Ada Bagus, ya, alhamdulillah bisa diingat dengan baik. Kemudian anta dibentuk dua apa penandanya? Penandanya di awal. Nah, di awal ada ta. Anta di awal ada ta. Nah, kemudian untuk antum dibentuk dua ada wawu dan nun. Akhiri dengan wawu nun. Jadi kalau dibentuk dua nih ya, bentuk dua ya. Kemarin siapa namanya? Artis kita dibentuk dua? Atin. Nah, kalau untuk bentuk dua ini, artis kita Atin ini ya, Atin nih. Tuh, kalau belanjanya banyak, tuh apa? Domir yang banyak di bentuk dua ada apa? Ada hum dan ada hum dan ada antum ya. Ada nahnu juga. Untuk hum dan antum ini seperti ibu-ibu, seperti ibu-ibu kalau belanja itu barangnya itu kanan kiri dijinjing. Nah, jadi bentuk dua untuk hum di kanannya ada, di kirinya ada. Nah, hum itu di kanannya ada ya, di kirinya ada wawu dan nun. Antum ya, di kanannya ada ta, di kirinya ada wawu dan nun. Jadi itu kayak belanja nih. Tentengannya banyak kanan dan kiri. Ya, tapi kalau belanjanya sedikit ya cukup sebelah kanan aja. Ya, sebelah kanan aja. Baik, alhamdulillah masih diingat ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan pelajaran kita yang kelima. Alhamdulillah ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Pelajaran kita yang kelima hari ini akan kita bahas. Ya, akan kita bahas pelajaran yang kelima. Apa judulnya? Al-Fatihah. Ya, judulnya adalah Al-Fatihah. Ini kan udah populer ya di kita. Ibu-ibu sekalian, ini sudah populer, sudah menjadi kebiasaan. Udah biasa kita. Sholat tuh pasti. Sholat tuh pasti kita baca ini. Nah, coba dilihat ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian. Ini saya nggak melihat ada bapak-bapak nih menampakkan dirinya. Apa ada bapak yang ikut? Belum kelihatan. Belum ada sih kayaknya. Pak Yadi. Pak Yadi ada, tapi Pak Yadi tidak menampakkan diri ya. Pak Ketua. Pak Yadi membunuh kameranya ya, Pak Yadi ya. Pak Yadi dan Pak Jimmy. Pak Jimmy juga sekarang ada. baru kelihatan. Penampakan dong penampakannya. Pak Yadinya baru kelihatan. Sama Pak Jimmy.
Ya, Pak Jimmy juga masih itunya. Kameranya belum Masih punya nyawa. kameranya tertutup ya. Kameranya belum punya nyawa, masih mati kameranya. Nah, baik, Ibu Bapak sekalian, coba dilihat kata ini. Judul pelajaran kita adalah apa? Al-Fatihah. Ini kira-kira kalau lihat dari tanda lahiriahnya ya, duga nih, bentuk berapa ini? Bentuk 3. Bagus. Yang lain, coba kalau dilihat dari penanda lahiriahnya. Begitu dia lahir, ada tandanya, ada tompelnya. Oh, karena ini tompel, ini berarti si 3 ini. Kata siapa tadi? Ini bentuk 3? Buati. Nah, kata Bu Ati. Kata Bu Wati ini bentuk 3. Iya, bentuk Ibu-ibu, 3. Bapak yang lain sama ilmunya dengan Bu Wati? Bentuk 4. Bentuk 4 ya, Bu Nina. Nina beda lagi, bentuk 4. Ya, yang lain ini bentuk berapa ini gerangan? Kedua ada alif Fatihah. 3 atau 4 bisa. Oke, bagus. Ini mah tolerannya luar biasa ini, nggak ingin mengecewakan. 3 atau 4. Oh iya, ada alif. 3 bisa 4. Baik. Tuh. Tadi ada yang mengatakan ini bentuk 3. Ada yang mengatakan ini bentuk 4, ada juga yang mengatakan ini mungkin 3, ini mungkin 4. Baik. Jadi belum membuat keputusan. Kenapa? Karena perlu menunggu sidang berikutnya. Memanggil saksi-saksi untuk menentukan apa sebenarnya motif yang mendorong Bapak kita sampai melakukan itu. Gitu. Ya. Ada lagi dugaan yang lain? Selain tadi 3, 4, 3 atau 4. Ada lagi yang lain? Ini nasib kita sama ya. Nih, di kelas sebenarnya atau di kelas Zoom kalau ditanya pada diem, pada diem. Iya kan? Alif lamnya. Oke, baik ya Ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada, nah coba sekarang. Kita coba ya, kita coba. Kita coba apa nih? Yang penting itu dari mana, landasan apa, atau apa pertimbangannya. Gitu ya. Nah, kita mulai dari yang mempertimbangkan ini 3 atau 4. Silahkan. Siapa yang tadi menduga ini 3 atau 4? Karena dari ada mana alif bisa lam. menduga demikian? Karena ada alif lam. Alif Oke, lam jadi bagus diduga ya. bentuk 3 atau 4. Ya, ada alif dan ada lam. Nah, ada istilah begitu yang poligami. Wah, ini bisa 3, bisa 4. Ada begitu, boleh poligami. Kemarin saya nyatetnya gitu, kalau ada alif lam diduga bentuk 3. Enggak, kita belum ke sana, Bu Wati belum. Kita ini lagi berurusan dengan yang poligami. Katanya poligami. Pak, ini bisa 3, ini bisa 4. Sama dengan berkata, ini bisa laki, ini bisa perempuan gitu. Ya. Nah, ini bisa disebut apa gitu ya. Huruf Ya, keduanya apa tadi alif. pertimbangannya? Apakah suatu kata gitu bisa dalam ilmu kita ya, satu kata itu bisa masuk ke dua-duanya? Pilih kali ya Pak Ustadz ya. Oh, pilih. Oke, bagus. Berarti jawabannya untuk kita jangan dua-duanya. Oh gitu. Ya. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Apa? Kalau tidak 3, ya 4. Kalau tidak 4, ya 3. Ya, 3. Terus yang lain bagaimana Pak Guru? Karena yang lain bentuk 1 tidak mungkin. Iya. Bentuk 2 juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Bentuk 5 juga tidak mungkin. Bentuk 4 itu Pak. Ya mungkin. Mungkin bentuk 3, mungkin bentuk 4. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Oke? Jangan hanya berhenti di situ. Lanjutkan lagi dugaannya. Oke ya. Jadi ibu-ibu, ini ada bapaknya juga nih. Kita tutupi dulu. Kita tutupi dulu. Alif lamnya dulu. Nah, tutupi dulu. Karena dia sudah menjalankan tugasnya. Ya.
untuk membantu kita meminimalisir, meminimalisir, kemudian kita memfokuskan. Bentuk 3. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu tentang al. Nah, coba sekarang Ibu-ibu, Bapak lihat. Huruf terakhir kata ini apa? Adanya sukun. Ya, ada Mu'annas. Adanya Ada sukun. ini Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini dalam beberapa hal mempunyai persamaan dengan al, dengan alif lam. Persamaannya dalam hal apa gitu? Dalam hal apa? Dalam hal bahwa pertama, ini kalau ada al bisa menandakan bentuk 3, bisa juga menandakan bentuk 4, maka tak seperti ini juga demikian. Gitu ya. Kalau ibu-ibu, bapak nanti membaca sebuah kata, ada tak semacam itu yang ibu bapak kenal apa namanya? Sama butuh. Nah, itu ya, itu dia. Tak terbuka. Apa? Marbutoh. Tertutup. Tertutup. Tak tertutup. Ya, kalau ada tak marbutoh, itu berarti duga saja. Itu bisa 3, bisa bentuk. Bisa 3, bisa 4. Ya. Sama dengan hal yang tadi, kalau ada al menutup kemungkinan dibentuk 1. Maka kalau ada tak marbutoh juga tertutup kemungkinan dia jadi bentuk 1. Ya. Begitu juga tadi bentuk 2 tertutup kemungkinan bentuk 2 kalau ada alnya. Begitu juga kalau ada tak marbutohnya. Nah, kalau kemudian begitu juga al tidak ada, al di awal bentuk 5, tak marbutoh juga tidak ada di akhir bentuk 5. Nah, itu ya, udah ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu. Nah, tutup aja 2 tadi karena dia ibaratnya kulitnya. Ibaratnya kulitnya. Nah, ibarat kulitnya kita tutup ujungnya, ini ibaratnya kulitnya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, perlu berpikir masuk ke dalamnya. Kalau al dengan tak marbutohnya kita tutup, maka yang tersisa adalah Fatihah. Fatihah. ya, Fatih, ya. Fatih ya. Ada sukun di kedua. Fatih, gitu dulu. Fatih. Kenapa Fatih? Itu karena itu kan di akhir bisa diwakafkan gitu. Fatih. Fatih. Nah, gitu ya. Fatih. Nah, sekarang coba bisa nggak dilihat lebih pasti lagi apakah itu 3 atau 4? 4 kayak. 4. Kedua kan ada alif. Bentuk Terus kedua ada alif. Iya, ada alif di alhamdulillah. Di urutan kedua ada alif. Oh, ini diduga 4. Di samping dugaannya tepat, dia juga udah kaya tuh. Udah kaya. Tahu dari mana Pak Guru dia kaya tadi? Fatih kayanya. Fatih itu 4 kayanya. Nah, jadi dia udah 4 dan dia udah kaya. Cocok. Gimana Pak Yadi? Kalau belum 4 berarti Pak Yadi belum kaya, Pak Yadi. Iya, keempat dari Fatahah ya Pak Guru. Oke, baik. Karena itu, ibu-ibu ya, karena itu ketika kita menyadari ini adalah bentuk 4, maka kita bisa menambahkan makna apa di situ? Pembukaan. Palelo. Palelo. Bentuk 4 apa? Bentuk 4 itu ini sifat. Sifat. Lupa lagi. Sifat. Palelo peang. Dan yang. Iya. P sama yang. Dan yang. P dan yang. Begitu. Dari mana kau udah bisa mengatakan P, dan yang? Ini karena saya tahu ini bentuk 4 nih. Nah, berarti coba kalau kita pakai yang. Nah, kalau kita pakai yang, maka maknanya menjadi yang membuka. Yang buka ya. Yang buka. Apa yang membuka? Yang membuka. Yang membuka. Coba ya.
Yang membaca persamaannya apa? Yang membuka. Yang membaca persamaannya apa? Membaca. Pembaca. Bagus. Pembaca. Yang menulis persamaannya apa? Penulis. Yang menulis persamaannya apa? Penulis. Penulis. Bagus. Oke. Nah, sekarang yang menutup persamaannya apa? Penutup. Nah, kalau begitu, yang membuka persamaannya Pembuka. apa? Pembuka. 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 Gitu dia. Pembukaan. Hah? Nggak pakai Pembukaan. Pembukaan berapa? 10. Udah lahir. Udah banyak ini. Sebentar lagi kita punya cucu baru. Siapa yang sudah pembukaan? Kebanyakan banget. Hah? Siapa ini yang sudah pembukaan? Nggak usah pakai an. Ibu bisa membedakan, Ibu Bapak membedakan antara pembuka dengan pembukaan, bisa dibedakan? Awal. Sifatnya orang ya. Kata pembukaan kan kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Nah, pembukaan. bagus tuh Bu Nin, bagus tuh, bagus. Gitu. Kalau sifatnya pembuka, bendanya menjadi pembukaan, maka kalau sifatnya bermakna penutup, maka kata bendanya Penutupan. penutupan. Perba Gitu. yang dibendakan berarti. Perba yang dibedakan. Perba yang dibendakan. Dapat ya Ibu-ibu? Iya. Wah, ini syukurlah kita ya. Udah dapat nih sekarang. Surat yang membaca surat yang membuka Al-Qur'an namanya Al-Fatihah. Itu. Makanya nanti kita dan bukan nanti ya, kita lihat di banyak tempat ketika ada pembukaan acara, surat yang sering dibaca Al-Fatihah, karena dia yang membuka, dia menjadi pembuka untuk surat-surat yang lain, ya, surat-surat yang lain. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu, Pak sekalian. Ayo kita baca. Ini populer ini. Sudah di luar kepala. Nih ya. Kenapa kok dibiarkan di luar kepala? Sebab dia sudah jinak. Dalam ingatan kita sudah jinak. Tidak khawatir hilang. Dia bisa kembali. Sehingga dia ditaruh di luar kepala. Kalau belum jinak, ya biasanya ya disimpan di dalam kepala. Nah, baik ibu-ibu. Bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat surat yang akan menjadi pokok kajian kita pada pelajaran ini. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, silakan nih ibu-ibu, bapak sekalian. Ini kalau ada yang belum dimengerti atau ada pengertian yang melahirkan misteri karena kok begitu ya gitu ya. Oh begitu jadinya saya dapatnya begini, bagaimana bisa begitu ya misalnya. Atau ada pertanyaan terkait dengan apa yang sedang kita pelajari ini,
Monggo ya. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian. Nastain. Ya, baik. Apalagi? Nastain. Iya, bagus. Apalagi? Magdub. Ya. Apalagi? Dolin. Bairi. Ya, bagus. Apalagi? Mustaqim. Yaumiddin. Mustaqim. Dolin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik. Apalagi? Yaumiddin, Pak. Iya, bagus. Apalagi? Dolin. Yaumiddin. Yaumiddin. Iya, bagus. Apalagi? Sudah, itu saja. Udah tadi. An'amta udah, Pak. Coba ibu-ibu, Bapak lihat ya layar. Bisa nggak lihat layarnya? Udah. Yang sudah saya lingkari, udah. Ini apa ada yang ibu-ibu, Bapak ingin dalami, ingin pahami, ingin kenali lebih lanjut, belum saya lingkari. Apa ada? Tadi gue iri udah ya udah. Udah. Iya, oke, baik. Baik ya, mari kita lihat ya. Kita lihat. Ya, kita mulai dari kata yang terakhir dah. Nah, kata yang terakhir. Ada kata apa di situ? Dolin. Siapa yang tertarik untuk memahami kata ini lebih lanjut? Ada? Baik, kalau tidak ada kita hapus ya. Ada, enggak hapus ya. Tadi ada yang tanya, Pak. Tadi ada yang tanya. Siapa? Saya dengar tadi ada. Nggak ada, oke, kita hapus ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Kita ke, ini yang paling pertama nih ya. Kita ke yang pertama. Yang mana? Kata Malik. Kata Malik. Coba siapa yang berminat mendalami kata itu? Malik katanya raja. Ada? Malik. Baik, kalau tidak ada kita hapus lagi. Nah, Puspa belum paham, Pak. Malik penguas. Malik penguasa. Ya, Penguasa. baik. Penguasa. Kalau begitu kita pindah ke kata lain ya. Kita pindah ke kata lain. Ya. Kata lainnya apa? Ada kata an'amta. Ada kata an'amta. Siapa yang tertarik untuk mendalami kata an'amta? Ada? Baik, kalau tidak ada kita hapus lagi. Pak, itu tadi yang ditanya semua. Ya, siapa yang nanya? Iya, tadi saya dengar, tapi Oke, kita hapus. Kita lanjut berikutnya. Kata goiri. Siapa? saya Pak tadi goiri saya goiri. Goiri. Saya goiri tadi. Goir ini itu sama ada sinonim dengan kata la. Oh, sama dengan la ya? Ya, sinonim dengan kata Sinonim. la. La.
Sinonim dengan kata la. La. Oke. Khairi. Oke, berikutnya. Siapa yang tertarik untuk memahami lebih lanjut kata Yaumiddin? Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Saya Bagus. juga. Siapa? Hari Bu pembalasan. Siapa? Bu Wati. Sama Bu Bu Wati. Lastri apa Mari ya? kita lihat ya, Bu Wati Dua. ya. Ya. Yaum Adin ya, Yaum Adin itu berapa kata kira-kira? 2. Dua. Bagus ya, ada 2. Yang pertama apa? Yaum. Yaum. Kata yang kedua apa? Adin. Adin. Adin pernah kan kita menemukan? Iya, Adin agama. enggak, Agama. Agama. Iya, Pakai agama. alif lam. Din aja. Tuh. Ada, kita pernah menemukan sebelumnya itu ada kata adin yang bermakna agama. Adin. Agama. Ya, ini untuk membantu kita mengingat ini, pertanyaannya kira-kira begini. Di kehidupan kita sekarang, apakah seluruh aturan yang berlaku di dunia ini itu ya sesuai dengan aturan agama kita? Enggak sih. Enggak, Enggak semuanya. Nah, enggak ya. Enggak semua ya. Nah, di mana tuh? Di dunia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Ya, sepengetahuan Bu Wati ya. Kapan waktunya bahwa aturan yang berlaku hanya aturan agama? Di ini kali di akhir apa ya? Di hari itu hari ini apa? Pencatatan ini pencatatan apa? Kiamat. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari dihitungnya amal-amal kita gitu. Kapan Bu Wati? Jauh banget. Di hari itu, di hari Kiamat. hari yang ini yang terakhir kita hari apa ya? Di hari Itulah dihitung. dia. Maknanya Yaumuddin itu. Iya, oh ya. Hari pembalasan. Jadi dihitung baik buruk kita di dunia. Disitulah saatnya hanya agama yang berlaku. Disitulah hanya agama yang berlaku. Yang lain tidak ada yang berlaku. Samalah kira-kira misalnya. Ketika seluruh penduduk Indonesia hanya mengeluh-elukan pahlawan, hanya menyanjung-nyanjung pahlawan sebagai tokoh utama, orang Indonesia menyebutnya apa itu? Pahlawan. Apa namanya? Orang Indonesia menyebut apa? Hari itu? Pahlawan. Hari Pahlawan. Oh iya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Dalam sejarah kita juga ada apa namanya? Sebuah hari di mana yang sakti bukanlah Empu Gandring, yang sakti bukan Empu Tantular, tapi yang sakti Pancasila. Apa namanya? Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini tadi kata kuncinya adalah adin, agama. Kapan itu waktunya, kapan harinya, kapan saatnya, hanya aturan agama yang berlaku. Selain itu tidak berlaku lagi. Kata Bu Wati, hari pembalasan. Katanya, kata yang lain, hari kiamat. Katanya, kata yang lain, hari kebangkitan. Katanya, kata yang lain, oh enggak ada yang lain, hanya diam-diam saja. Nah, berarti Yaumiddin artinya hari diam-diam. Enggak ngomong. Kenapa enggak ngomong? Karena pada waktu itu manusia bingung mau ngomong apa, mau nanya ke siapa. Jadinya diam saja, hanya memikirkan diri sendiri. Anak istri enggak kepikiran, pasangan kekasih enggak kepake. Semua berdiam diri.
Kapan itu? Di yaum ad-din. Gitu. Pembalasan. Oh, hari pembalasan itu namanya. Nah, kok jadi kesimpulannya hari pembalasan? Bukan. Orang Di hari diam-diam kok jadi kiamat. hari Jadi, pembalasan. Perhitungan ya, perhitungan amal amal. Ya boleh ya, nama-namanya silahkan aja ya. Silahkan Jadi gimana? aja. Yang penting tadi kita paham. Apalah cerita Hari. di balik Oh. hari itu disebut Penghijaban. hari Yaumiddin. Adin. Yaumiddin. Gitu. Yaumiddin Disebut hari. hari Adin. Hari maksudnya hari hukum Hari- agama ditegakkan gitu kan Pak Ustadz? Hari penghisaban kan? Bukan hanya kalau begitu, bukan hanya ditegakkan kalau begitu. Kalau ditegakkan Dihisab, pasif ya, ini. Ya Oh, berlaku. Hari. Konsisten, Oh. konsisten. Apa? Pada waktu itu hanya itu yang berlaku. Hanya aturan Berarti hari- agama yang akan didengarkan. Hanya aturan Hari- agama yang akan menjadi penentu. Tuh. Seseorang mulia bukan karena puji-pujian sesama manusia. Orang mulia akan dilihat dia hidupnya sesuai dengan adin apa tidak. Tuh. Seorang akan bahagia bukan dilihat hartanya. Ya, seorang sengsara bukan dilihat dari penyakit. Usahanya. Orang bahagia, orang sengsara akan dilihat adinnya. Pokoknya apa-apapun lah gitu. Apapun yang orang pikirkan, yang lakukan, yang ucapkan hanya adin, Baik. hanya adin. Baik. Maka disebut dengan yaumiddin. Yaumiddin. Gitu. Ya, baik, alhamdulillah gitu ya. Kita tadi masih ada nih catatan kita. Tapi bisa jadi catatan ini tidak berlaku lagi. Karena tadi yang nanya sudah menemukan solusinya. Bisa jadi ya. Belum. Kita ada 3 nih. Ada al-maghdub, ada al-mustaqim, dan ada nasta'in. Nah, ada yang tadi siapa yang tertarik dengan al-maghdub? Saya. Siapa? Saya Pak Guru. Ya, siapa? Saya belum hafal nih suaranya kalau di Zoom. Bu Ena, Bu Ernawati, Bu Oh, Bu Erna, baik. Serak-serak Bu parau. Erna. Bu Erna ini ada cerita nih. Ada cerita. Cerita apa judul ceritanya? Cucu dan neneknya. Apa cerita judul ceritanya Bu Erna? Cucu dan Nih saya cerita ke Ibu ya, saya cerita ke Ibu. Nanti Ibu jangan cerita ke orang lain lagi nih rahasia ya. Mana Bu Erna? Semua dengar. Semua nggak usah Ceritanya dengar. apa? Ceritanya cucu dengan neneknya. Gimana ceritanya? Seorang nenek, ini kayaknya ada mirip nih dengan ceritanya Bu Erna. Dulu disebut mu'alaf. Ya si nenek ini. Tapi luar biasa si nenek ini. Biasanya apa? Kecintaannya terhadap Islam sangat tinggi. Cintanya. Pokoknya setelah dia menjadi keluarga besar umat Islam, si nenek ini ingin semua-muanya Islam. Sekolahin cucunya juga inginnya di sekolah Islam. Yo, Bu Erna gimana? Di mana cucu disekolahkan? Al-Azhar Pak Guru. Wah keren. Nama sekolahnya di Al-Azhar. Nah, namanya sekolahnya di Al-Azhar. Tuh, si cucu tuh pada suatu waktu nih kayaknya si cucu ini kurang berhati-hati makan es krim. Makan es krim. Kenapa kurang berhati-hati sampai belepotan? Kenalah bajunya. Gitu ya. Kena bajunya. Tuh, gimana nih? Walaupun si nenek sayang sama cucu, dia ingin juga tuh untuk apa? Untuk mendidik cucunya biar lebih berhati-hati. Sampai karena saking semangatnya si nenek ini, dia kelihatan marah. Kelihatan apa Bu Erna? Marah. Siapa yang marah Bu Erna? Nenek ya. Ya, nenek marah ke siapa? Cucu. Cucunya sekolah di mana? Azhar. Nah, sekolahnya di Al-Azhar. Di Al-Azhar, begitu dimarahin sama si nenek, cucunya anteng-anteng aja. Tentunya anteng-anteng aja. Kenapa? Ternyata si cucu di sekolah Al-Azhar sudah belajar sebuah hadis.
Tuh. Belajar sebuah hadis. Hadis apa? Hadis yang menganjurkan seseorang supaya tidak marah. Nah, hadis apa Bu Erna? Seseorang tidak marah. Iya. Ibu-ibu yang lain ada yang tahu hadisnya itu supaya tidak marah apa hadisnya? Tuh, kalau tahu hadisnya ini dapat surga nih. Ada yang tahu Sabar. Ibu, Bapak? Sabar. Ada yang tahu? Sabar Pak Guru. Tanya ini hadisnya apa nih supaya tidak marah? Oh, kelihatannya berarti di sini tidak ada cucu si nenek. Nah, di sini tidak ada cucu si nenek. Kenapa? Karena nggak tahu hadisnya. Si cucu tahu hadisnya. Begitu dimarahin sama neneknya, dia bilang apa si cucu? La tagdob walakal jannah. Nah, katanya begitu. Tuh. Apa katanya? Apa? La tagdob walakal jannah. Nah, coba Bu Erna ulangi. Walakal. Lengkap, yang lengkap. Tadi yang itu walakal yang pertama kurang jelas. Yang Oh, keduanya kurang itu jelas. walakal Iya, jannah. mudah-mudahan neneknya nggak makin marah ini. Karena nggak jelas dengar suara cucu. Ada yang jelas dengarnya? La taqdob walakal jannah. Ya, baik. Saya coba tuliskan ya. Saya coba tuliskan apa hadis yang dikeluarkan nih si cucu ini pinter nih. Si pinter dia punya apa? Tuh. Apa hadisnya? Hadisnya adalah la tagdob. Tulisannya gimana? Nih, coba lihat ya di itu ya. Oh, Di nggak layar. jelas ya? Nggak jelas. Di layar nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Tidak. Emang dasar ini nggak jelas ini. Nggak Tuh, jelas. kita Saya sih cari kelas yang kuning, lebih karena jelas. kuning. Itu kuning ya? Mungkin pakai merah kali Nih, biar jelas. kita cari yang lebih jelas. Coba Polanya kita udah cari. samar-samar gitu. Samar-samar ya. Ada pakai kacamata loh ini. Latar dong. Ya, baik. Sabar ya, Nek, kata si cucu tuh. Sabar ya, Nek, jangan marah. Dia keluarkan Nah, hadisnya. hitam bagus nih, Mas. La Tardof. La tagdob. La tagdob. Oh, pakai oranye. Wala tagdob gitu ya. Wala tagdob. Walakal jannah. Iya, la tagdob. Walakal jannah. Iya. Nih, kayaknya nanti nenek-nenek yang ada di sini perlu nih menyekolahkan anaknya di Al-Azhar nanti. Walakal. Anak cucunya. Jannah. Surga. La tagdob. Walakal jannah. La tagdob. Walakal jannah. La tagdob. Walakal jannah. Artinya apa itu? Artinya. Ya tadi kan apa katanya tadi? Jangan marah-marah nanti. Iya. Nenek jangan marah-marah. Nanti nenek muda lagi, kata si cucu. Cucu ketawa dengarnya itu. Bu Erna ada cucunya di situ. Ada masih kecil. Pasti tahu Tanya kecil. Tuh, nanti kalau marah nih pakai ini nih ya, cu ya, dia biar neneknya itu. Nenek jangan marah-marah. Nanti nenek muda lagi gitu. Bu Erna kok gelap Bu Erna itu? Aku bawa cucuku ke sini nggak mau dia. Sini sayang sini. Sini Oh sayang. bawa cucunya. Orang ini di rumah cucunya kok. Sini sayang. Nggak mau ya.
Ini ngomong cucu mau belajar nih Bu Erna. Ya ini cerita aja nih, cerita aja. Janganlah engkau marah, saya bagimu surga gitu ya. Rumah sakitku dekat dengan rumah anakku. Ya, jadi kata cucu itu sampai senyum-senyum dia. Tuh, jangan marah. Surga untuk saya. si nenek itu karena dia nggak ngerti bahasa Arab, makin marah dia. Makin marah. Dia bilang apa gitunya. Tuh, coba aku kecil kayak kamu, aku akan belajar bahasa Arab sejak muda, nggak nunggu pensiun dulu. Si neneknya makin marah. Tuh. Coba aku dulu tahu ada belajar bahasa Arab Qurani, aku nggak nunggu ikut yang lain dulu, aku langsung ikut bahasa Arab Quran. Langsung ke sini ya. Ya sampai dibilang kenapa dia nggak ngerti kata si cucu. Nah, akhirnya cucunya nyanyi tadi, jangan marah, katanya ya. Nah, dapat surga. Nah coba sekarang nih ya sekarang. Dop, Badin. Dop, Dop marah. Coba lihat yang tadi ya. Nah, lihat apa tadi? Yang bermakna marah itu yang mana? Nah, yang bermakna marah itu tagdob. Nah, tagdob. Coba lihat ya, ibu-ibu sekalian. Tagdob itu kira-kira bentuk berapa itu? Bentuk dua. Tuh, yang lain masih memikirkannya. Dari mana diduga bentuk dua? Ada huruf ta. Ada tak. Berarti 3 huruf dasarnya apa? Ain, shot sama ada bin. Nah, gitu ya. Ada bin. Kemudian Rin, ya Rin. Ada bin. Kemudian ada dot. Kemudian ada Ba. Nah, ini huruf susah semua ini ngucapnya. Dot. Coba aja. Susah nih nyucup. Karena memang berat itu orang kalau marah. Wih, kalau orang marah itu seperti gila. Saking beratnya. Tagdob itu marah-marah ya? Marah. Saking beratnya. Oke ya. Jadi dapat ya 3 huruf dasarnya ya. Nah sekarang mana Bu Erna? Akhir dari cerita nih Bu Erna. Coba lihat. Antara al-maghdub dengan tagdob itu ada nggak 3 huruf yang sama? Sama juga semua pendidikan agama Islam dan begitu. Ada goin sama obok. Ada. Coba Bu Erna. Antara tagdob dengan maghdub ada nggak 3 huruf yang sama? Ada. Ada. Bu Erna. Lain yang dilihat. Baiklah, kalau Bu Erna kurang konsentrasi, yang lain yang mudah-mudahan nih ya, yang lain konsentrasinya ada. Ada orang. Apa ada 3 huruf Ada yang tiga-tiganya. sama antara tagdob dengan maghdub? Ada ya. Jadi ada makna dasar yang sama, yaitu sama-sama bermakna marah. Sama-sama bermakna marah. Nah, coba sekarang ibu-ibu, bapak, lihat itu. Ya, lihat itu. Di maghdub, ya, di maghdub, apa yang tidak termasuk ke dalam pokok? Mim dan alif lam dan Mim dan waw. Mim dan waw. Apa Butin? Butin di mana-mana rajin Butin. Di kelas rajin nulis, ikut Zoom juga rajin nulis. Masuk wow. Alif lam mim Yang adanya kan ini lin, dot sama ba. Yang nggak masuk mim wow malam alif. Halo.
Gimana Butin? Apa yang di luar pokok? Yang di luar pokok wow, Ustaz. Tuh, baru kemarin nggak belajar bareng udah lupa aja. Mim. Nih yang ingat sama saya nih, Bu Lilik Darliati. Ya, Kak. Ada mim di awal dan waw ba di akhir. Ada apa? Mim di awal, waw ba di akhir. Wow, ba di akhir. Apa tadi Bu Lili dengar pertanyaan saya apa? Alma yang tidak termasuk yang di luar ini, Pak, di luar kata ini. Di luar apa, Bu? Di luar kata. Hah? Lian dot ba. Di luar kata dasar, Pak. Di luar kata. Ya, Bu Lilik juga kurang tahu konsentrasi ini. Iya. Kayaknya harus pindah ke kelas baru nambah. Bu Nur Hayati, apa Bu tadi pertanyaannya? Yang di luar kata dasar. Di luar kata dasar. Bu Nur Hayati juga sibuk dengan pikiran sendiri. Bu Nina. Ada mim, wow. Di luar apa, Bu Nin? Saya, Pak. Di luar kata al-maghdub. Di luar apa? Bu Nina itu yang ditanya. Ya, ini juga kurang konsentrasi. Bu Emma, apa tadi pertanyaannya? Di luar apa? Di luar kata dasar al-maghdub. Di luar huruf katanya kan al-maghdub. Alhamdulillah. Iya, tiga huruf. Nih, yang ada nih yang dengerin kita. Sama Mbak. Di luar 3 huruf. 3 huruf. Di luar 3 huruf. 3 huruf. Ya, di luar 3 huruf dasar. Pak, kalau air minum tuh, Pak, ada nggak? Oh, gimana Bu Erna? Bu Erna ngurusin yang lain sibuk. Ya, bisa Ibu-ibu? Apa yang lain mengenali 3 huruf di luar huruf yang di luar dari 3 huruf dasar? Alif, lam, mim, waw. Alif, lam, dan waw. Nggak nyambung kita ini. Kita nggak mim, waw. Mim aja sama waw. Tadi Bapak bilangnya al-maghdub. Oh ya. Kan tadi al-maghdub. Bu Nina sampai sekarang tidak melihat tampilan saya ya Bu Nin ya. Al-maghdub. Oh, itu ya. Al-maghdub. Nggak lihat ya Bu Nin ya. Tahu itu al-maghdub. Oh ya, mim wow. Mim wow. Mim wow. Kok ada lamnya gitu loh maksud saya tuh. Lama kedua. Enggak ada lam. Kan lama kedua. Yang ini. Enggak, yang di layar aja Bu Nina, yang di layar. Itu yang di layar yang 3 huruf. Mim dan wow. Gimana? Oke, saya lingkari lagi ya. Saya lingkari lagi ya. Mudah-mudahan nih ibu-ibu ini bisa nyambung nih omongan kita. Bisa nyambung nih mudah-mudahan ya Allah. Itu yang paling bawah, Pak Guru. Yo, saya udah lingkari. Kita baca ya yang dilingkari. Iya, itu. Mim mama wow. Mim mama wow. Iya. Iya. Mim wow Pak kalau itu. Sudah? Ya. Baik, tadi ada 3 huruf yang sama, tagdob dengan magdub. Ada. Berarti sama-sama memiliki mana dasar? Marah. Marah. Tuh, marah itu warnanya apa? Merah. Apa merah? Darah itu merah, Jenderal. Darah tinggi. Oke. Identik sekarang pertanyaannya, kan apa yang sama? Ada green, ada god, ada ba. Ya itulah tadi. Apa huruf di luar 3 itu pada kata magdub? Mim, ada mim, ada waw. Ada mim, ada waw. Bukan ba ya, Bu Lilik. Iya, Pak. Iya. Mim mama wow. Mim wow. Nah, coba diingat-ingat masa lalu. Masa lalu. Apalah artinya kalau ada mim di awal, wow sebelum pasif, akhir. Pak. Pasif. Banyak. Ya, ada yang ingat banyak. Yang lain? Pasif, Pak. Pasif. Oh. Kalau pasif apa penandanya? Mim dan waw. Apa penandanya kalau pasif?
Bahasa Indonesia apa kalau pasif? Di dan ter. Oke, Di dan ada ter. di dan Dan ter. Nah, ada di dan ter. Panjang nih ceritanya Pak Guru, mau ngomong begitu aja kok panjang ceritanya. Namanya juga orang cerita. Ya. Namanya juga orang cerita. Tuh. Mana yang cocok untuk digabung dengan marah? Di apa ter? Marah. Nah, jadinya apa? Dimarahi. Kalau ter bisa? Tidak bisa. Tidak. Jadi magdub maknanya dimarahi. Itu. Tadi kan ada yang nanya Malik, tapi sebelum dijawab udah tahu duluan. Tadi ada yang nanya Malik, sebelum dijawab sudah tahu duluan. Apa maknanya Malik? Penguasa, raja. Penguasa. Kalau marah, apa istilahnya bahasa Indonesia? Murka. Ya, murka. Karena yang marah adalah raja. Yang marah adalah penguasa. Jadi murka. Nah, kalau marah itu sinonim dengan murka, berarti dimarahi sinonim dengan dimurkai. Nah, tadi siapa yang nanya goir tadi? Saya. Iya, apa tadi sinonimnya? La. La itu maknanya apa? Tidak. Berarti goir al-maghdub maknanya jangan dimarahi. Tidak. Jangan dimarahi. Jadi jangan. Gimana caranya? Tidak dimarahi. Tidak dimurkai. Jadi ayo nih sekarang mana Bu Erna, kita dengar ceritanya kembali. Silakan Bu Erna, ceritakan.